Halo, selamat datang di Cerita Manajer oleh Ruang Taktik. Kali ini kita akan bahas sosok yang cukup sering kita dengar akhir-akhir ini, Ralf Rangnick. Rangnick lahir pada 29 Juni 1958. Disebut profesor sepak bola khususnya Jerman karena idenya digunakan, diaplikasikan dan dikembangkan oleh manajer-manajer lain. Rangnick bukan pemain top semasa aktif, hanya sekadar bermain di level amatir. Dia cuma bermain di VfB Stuttgart 2, VfR Heilbronn, dan Ulm, lalu menjadi pelatih sekaligus pemain di Viktoria Backnang. Semasa bermain pula, Rangnick sempat menghabiskan masa sebentar di Inggris saat pertukaran mahasiswa. Pada musim 79-80, dia kuliah di University of Sussex, sekaligus bermain untuk Southwick FC yang berada di kasta ke-8 Liga Inggris. Dalam usia 21 tahun, dia sudah memperlihatkan kejeniusannya di lapangan serta kedewasaan dalam berkehidupan. Kata rekan setimnya John Shepherd, setelah pertandingan para pemain akan minum-minum dan clubbing, sementara Ralf selalu memikirkan pertandingan. Dia juga bicara tentang kehidupan dan politik. Dia sangat dalam, sangat pemikir. Gak heran dalam usia 25 tahun, ia sudah mencicipi pekerjaan melatih pertama, yaitu sebagai player manager di Viktoria Backnang. Saat berkarir di sini pula, Rangnick mendapat momen penting kala berjumpa Dynamo Kiev, asuhan Valeri Lobanovsky. Saat itu Dynamo Kiev mencari lawan uji coba dalam suatu libur musim dingin di Jerman. Rangnick yang beroperasi di lini tengah merasa takjub lantaran tim lawan seakan bermain dengan 14 atau 15 pemain. Lobanovsky memang dikenal menerapkan zonal marking dan sistem pressing konstan. Rangnick merasa mendapat wahyu, lalu menonton dan mencatat sesi latihan Kiev tiap kali mereka berlatih di Jerman. Saat itu sekitar tahun 1984, Rangnick mulai mengembangkan ide taktiknya. Untuk ide bermain ini, kelak Rangnick menciptakan istilah ciptaannya sendiri, train the brain, melatih otak. Menurut Rangnick, sistem bermain adalah lebih mengenai kebiasaan dan reaksi yang tepat dari para pemain ketimbang formasi. Formasi apapun gak masalah, yang penting kesepahaman pemain. Rangnick terkenal dengan aturan 8 detik. Maksudnya di sini 8 detik untuk menyegerakan bola ke gawang lawan ketika merebut bola. 8 detik untuk mencuri bola lagi sejak dicuri lawan. Untuk melatihnya, Rangnick memasang stopwatch besar di kompleks latihan dengan bunyi tik yang bisa didengar seluruh pemain. 8 detik kesukaan Rangnick itulah yang sering disebut fase transisi. Dia meminta pemain untuk cepat merebut bola sebelum lawan kembali ke bentuk ofensif, dan sebaliknya, meminta pemain untuk cepat menyerang sebelum lawan kembali ke bentuk defensif. Karena itu, pergerakan para pemain Rangnick seakan gak beraturan atau gak membentuk formasi baku. Banyak hal bisa terjadi dalam 8 atau 10 detik sejak bola dimenangkan atau hilang. Momen itu bisa sangat menentukan, dan sebagian besar latihan kami ditujukan untuk swarming behavior atau bergerak secara unit, mengandalkan pergerakan sinkron para pemain. Jelas Rangnick. Dalam keseharian di latihan, Rangnick juga memiliki sifat yang dimiliki para jenius, perfeksionis hingga detail ukuran lapangan, galak soal nutrisi pemain, personal yang mudah dekat dengan pemain, dan kualitas seorang motivator. Pada era 90-an, Jerman sangat merajai dunia dengan sistem 3 back yang mengandalkan peran libero. 2 libero terbaik dunia terlahir dari Jerman, Franz Beckenbauer dan Matthias Sammer. Namun di akhir dekade, Jerman mengalami kemerosotan, tersingkir dari fase grup Euro 2000. Semasa itu jauh dari hingar-bingar, sesuatu sedang ditempa di Akademi Stuttgart, sebuah sistem untuk masa depan. Di Stuttgart, Rangnick yang saat itu pelatih akademi bertemu Helmut Gross.
partner satu ideologi yang mempercayai sistem 4 back dengan zonal marking dan high pressing. Rangnick dan Gross menggunakan video latihan AC Milan-nya Arrigo Sacchi sebagai referensi. Mereka berdua lalu menulis buku kurikulum untuk memperkenalkan sistem Ball Oriented Raum Jekung atau Ball Oriented Field Coverage. Rangnick dan Gross bekerja di Akademi Stuttgart hingga 5 tahun. Selama itu mereka mempengaruhi berderet pelatih elit. Rangnick bisa dikatakan mirip Marcelo Bielsa yang nggak benar-benar bergelimang trofi, tapi punya pengaruh besar pelatih generasi berikutnya. Setelah karir di Akademi Stuttgart, Rangnick mulai muncul ke level profesional. Dimulai dari Reutlingen 05, Ulm, lalu kembali lagi ke Stuttgart untuk melatih tim utama Hannover, Schalke, serta Hoffenheim. Dalam kurun tersebut, Rangnick memenangi sekali DFB Pokal dan beberapa kali promosi. Lalu datanglah tawaran lebih dari sekedar melatih dari RB Leipzig dan kini Manchester United. Nama Rangnick bagaimanapun baru mencuat di level top sepak bola Eropa, bukan dari tepi lapangan, tetapi dari kursi direktur. Dia adalah otak dari aktivitas sepak bola Red Bull dalam kapasitas sporting director. Dia sempat double job di RB Leipzig dan RB Salzburg, lalu berfokus di Jerman sejak 2015. Di bawah Rangnick, Leipzig melesat dari kasta keempat Liga Jerman menuju top 2 Bundesliga dalam waktu kurang dari 1 dekade. Dalam kolomnya di The Coach Voice, Rangnick menjelaskan kesuksesan di Leipzig dan Salzburg dilandasi 3C: konsep, competence, dan cash. Konsep artinya Rangnick menanamkan DNA ke dalam klub tentang cara bermain, dari tim utama hingga akar rumput. Dalam hal ini tentu saja ball oriented zonal marking dengan high pressing nggak bisa ditawar. C selanjutnya, kompeten atau kompetisi. Berarti Rangnick memerlukan sumber daya manusia dengan kecakapan mumpuni, baik itu pemain atau pelatih. Ia merekrut pemain usia muda seperti Sadio Mane di Leipzig atau Joshua Kimmich di Salzburg, menggemblengnya dengan taktiknya, lalu menjual untuk profit. Tak jarang pula, Rangnick mau membayar fee demi mendapatkan pelatih yang satu visi seperti Bo Svensson. C selanjutnya, cash atau uang, berarti backingan finansial untuk menjalankan itu semua. Tentu saja uang dalam jumlah besar nggak akan berarti jika nggak dikelola oleh konseptor kompeten seperti Rangnick. Uang pada mulanya didapatkan dari suntikan Red Bull itu sendiri, tetapi kini Leipzig dan Salzburg bisa hidup dari penjualan pemain. Satu hal yang membedakan Rangnick dengan sporting director kebanyakan, seperti Paratici, Monchi, dan lainnya, Rangnick memiliki modal kepelatihan. Jadi dia memahami tipe pelatih yang dibutuhkan. Dia sempat turun tangan untuk melatih Leipzig pada 2015-2016 karena nggak ada pelatih yang cocok, serta pada 2018-2019 saat menunggu Julian Nagelsmann dari Hoffenheim. Perlu diingat bahwa Rangnick melakukan segalanya di Jerman dan dia sangat minim pengalaman melatih klub di papan atas kompetisi tertinggi. Dia lebih memilih turun ke kasta Hoffenheim misalnya karena dia merasa bisa mengerjakan sesuatu di atas kanvas polos. Dia pun membangun RB Leipzig dari kondisi bayi dan dari kekuasaan tak terbatas. Kesuksesannya di masa lalu cenderung terjadi saat ia bergerak mulai dari nol. Di Manchester United nggak demikian. Dia memasuki klub terbesar dunia yang ingin sesegera mungkin kembali ke percaturan elit, juga klub yang diisi nama-nama besar. Dengan kedatangannya di tengah musim, pertanyaan pun berdatangan. Apakah ia bisa menerapkan ball-oriented zonal marking kebanggaannya di Manchester United? Bisakah para pemain sekarang bekerja dalam sistem high pressing? Menariknya, dia cukup adaptif dan sudah orang taktik ulas di video lainnya.